Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adelia Ferdianti Fahma dengan NIM 117. Saya berasal dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Angkatan 2024. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perlakuan akuntansi untuk tenaga kerja langsung. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Sultansyah SEMAKCA yang telah membimbing kami selaku dosen akuntansi biaya selama semester 3 ini. Oke, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, ada latar belakang dari materi ini, yaitu dalam proses produksi, tenaga kerja langsung itu memiliki peran penting sebagai salah satu komponen utama biaya produksi, selain bahan baku dan biaya overhead pabrik. Tenaga kerja langsung adalah karyawannya secara langsung terlibat dalam proses pembuatan barang atau jasa, sehingga biaya yang timbul dari aktivitas mereka dapat ditelusuri secara langsung ke produk yang dihasilkan. Agar laporan biaya produksi dapat menggambarkan situasi ini secara efektif, biaya tenaga kerja langsung harus dicatat dan dialokasikan dengan benar. Adapun tujuan dari pembahasan kita, yang pertama itu menjelaskan pengertian dan mengidentifikasi komponen biaya tenaga kerja, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan pajak, guna mengetahui unsur-unsur yang membentuk total biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, yang kedua, menjelaskan prosedur penggunaan kartu waktu atau time card, yang dimana ini sebagai alat pencatatan jam kerja karyawan. Dan yang ketiga, menyusun dan memahami jurnal akuntansi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ini langsung ke dalam work in process atau pekerjaan dalam proses. Nah, dan yang terakhir, menganalisis perhitungan direct labor rate varian dan direct labor efisien varian untuk menilai kinerja, produktivitas, dan efisiensi tenaga kerja dalam proses produksi. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja ini merupakan komponen penting dalam mengelola kegiatan produksi suatu bisnis, selain bahan baku dan biaya overhead pabrik. Hal ini dikarenakan tenaga kerja merupakan sumber daya manusia terpenting dalam setiap bisnis, baik pabrik maupun perusahaan manufaktur. Jumlah dan kualitas karyawan serta sumber daya perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalannya. Oleh karena itu, manajemen itu perlu mampu merencanakan dan mengelola biaya tenaga kerja secara efisien sesuai dengan kebutuhan spesifik bisnis. Nah, langsung saja ke pengertian biaya tenaga kerja langsungnya, yaitu seperti yang dipaparkan di PPT ini. Harga yang dibayarkan untuk penggunaan tenaga kerja dikenal sebagai biaya tenaga kerja, sedangkan upah yang dibayarkan kepada karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi selama periode waktu tertentu disebut biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya ini nantinya berperan penting dalam menentukan biaya per unit produk, sehingga pengeluarannya harus diperhatikan secara cermat. Oleh karena itu, pencatatan akuntansi biaya tenaga kerja yang akurat itu sangat penting untuk mendukung kinerja dan efektivitas operasional perusahaan. Selanjutnya ini ada komponen biaya tenaga kerja. Secara umum, komponen utama biaya tenaga kerja terdiri dari 3 bagian, yaitu gaji pokok, tunjangan, dan pajak.
Ketiga komponen ini saling berkaitan dan bersama-sama membentuk total biaya tenaga kerja yang harus dibebankan dalam laporan keuangan perusahaan. Yang pertama ada gaji pokok. Gaji pokok ini nantinya yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, termasuk dalam biaya tenaga kerja langsung dalam akuntansi biaya. Nah, setiap perubahan dalam besaran gaji pokok ini akan mempengaruhi total biaya produksi dan pada akhirnya berdampak terhadap harga pokok produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengelolaan gaji pokok harus dilakukan secara efisien agar perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan karyawan dan efektivitas biaya produksi. Yang kedua, ada tunjangan. Tunjangan ini adalah sejumlah uang yang diterima karyawan setiap bulannya sebagai pengganti gaji atau upah sebagai pengakuan atas kontribusi mereka terhadap perusahaan. Tunjangan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dan perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan di luar kompensasi pokok yang telah ditetapkan. Dalam biaya tenaga kerja, tunjangan ini termasuk bagian dari biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Jika tunjangan diberikan kepada karyawan produksi, maka termasuk biaya tenaga kerja langsung. Jika diberikan kepada karyawan administrasi atau kantor, maka termasuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Dengan demikian, tunjangan berperan tidak hanya sebagai sarana peningkatan kesejahteraan karyawan, tetapi juga sebagai unsur strategis dalam perhitungan biaya produksi, karena mempengaruhi besarnya harga pokok produk dan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang ketiga itu ada pajak. Bagi perusahaan, komponen pajak yang berkaitan dengan tenaga kerja termasuk dalam biaya tenaga kerja tidak langsung, karena meskipun pajak tersebut disetorkan kepada pemerintah, perhitungannya menjadi bagian dari total beban tenaga kerja yang harus dikelola dalam akuntansi biaya. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menghimpun pendapatan negara, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan tenaga kerja. Selanjutnya ada prosedur pencatatan waktu. Yang pertama itu penggunaan kartu hadir. Waktu antara kedatangan dan keberangkatan karyawan dari tempat kerja dicatat pada kartu hadir, yang merupakan dokumen yang digunakan untuk melacak kehadiran karyawan. Misalnya, jika jam kerja perusahaan itu ada pukul 7 hingga pukul jam 2 siang, kartu hadir akan mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan karyawan setiap hari kerja. Jam kerja standar perusahaan adalah jam 7 jam. Jadi jika seseorang masuk kerja antara pukul 7 sampai pukul 2 siang, ia berada di sana selama 7 jam. Nah, penghasilan dan kompensasi mingguan setiap karyawan ini ditentukan dengan menggunakan kartu kehadiran mereka yang diteruskan ke Departemen Penggajian di akhir setiap minggu kerja. Nah, berikut ini contoh dari kartu kerja ya. Kartu hadir, Nah, di sini ada nama karyawan, nomornya, minggu, bulan, dan tanggalnya. Jadinya nanti setiap karyawan itu hadir akan dicatat di sini. Nah, dan selanjutnya ada penggunaan kartu jam kerja. Ini berbeda ya dengan kartu hadir tadi. Nah, kartu waktu kerja ini melacak beberapa jam yang dihabiskan karyawan untuk mengerjakan setiap jenis produk atau pesanan. Tentunya jumlah total jam kerja untuk seluruh jenis produk atau pesanan yang dikerjakan dalam suatu hari tidak boleh
melebihi total jam kerja keberadaannya di pabrik seperti yang tercantum dalam kartu hadir. Dengan kata lain, total jam kerja seorang karyawan di dalam pabrik harus sama dengan total jam kerja yang dicatat pada seluruh pekerjaan atau pesanan yang dikerjakan pada hari yang sama, ditambah dengan waktu menganggur atau waktu tunggu. Misalnya, apabila pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2025, kartu hadir seorang karyawan menunjukkan bahwa ia berada di pabrik selama 8 jam, maka total jam kerja menurut kartu jam kerja dan waktu tunggu juga harus berjumlah 8 jam. Nah, ini dia berikut contoh kartu jam kerja seperti ini ya. Nah, selanjutnya ada pencatatan jurnal alokasi biaya gaji dan upah pada work in process atau pada kerja dalam proses. Nah, yang pertama ada tahap pertama. Di sini terdapat 4 tahap ya, teman-teman. Yang pertama itu ada bagian penggajian. Nantinya akan menghasilkan daftar gaji dan upah karyawan berdasarkan kartu kehadiran karyawan. Setelah itu, daftar gaji nanti dan upah tersebut itu diringkas menjadi 3 kategori, yaitu gaji dan upah karyawan manufaktur, gaji dan upah karyawan administrasi dan umum, serta gaji dan upah karyawan pemasaran. Nah, gaji dan upah pekerja pabrik dipecah lebih lanjut menjadi pendapatan karyawan langsung dan tidak langsung. Nah, di sini bagian akuntansi itu akan membuat jurnal berdasarkan rekapitulasi gaji dan upah tersebut, yaitu BDP atau biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran pada gaji dan upah. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk jurnalnya untuk seperti ini. Dan yang kedua yaitu ada yang kedua, tahap kedua ini, bagian keuangan membuat tanda terima pengeluaran kas dan cek untuk mengambil uang dari bank berdasarkan daftar gaji dan upah. Nah, bagian akuntansi akan membuat jurnal berdasarkan tanda terima distribusi kas ini dengan jurnal gaji dan upah, utang PPh karyawan pada utang gaji dan upah. Seperti ini ya teman-teman jurnalnya. Nah, selanjutnya itu ada tahap yang ketiga. Nah, di tahap yang ketiga ini gaji dan upah disetorkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan setelah cek dicairkan oleh bank. Setiap karyawan yang memenuhi syarat kemudian menerima gaji dan upah mereka dari bagian penggajian. Sebagai bukti penerimaan, setiap karyawan menandatangani daftar gaji dan upah. Setelah gaji dan upah setiap karyawan disetor, bagian akuntansi akan membuat jurnal berikut berdasarkan daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani oleh karyawan, yaitu jurnalnya apa? Utang gaji dan upah pada kas. Nah, dan yang terakhir ada bagian akuntansi yang akan mencatat jurnal berikut saat pembayaran PPh karyawan yang dikirim ke kas negara. Yang pertama yaitu jurnalnya utang PPh karyawan pada kas. Nah, seperti itu ya teman-teman jurnal dari pencatatan alokasi biaya gaji dan upah ya. Selanjutnya ada analisis selisih biaya tenaga kerja. Yang pertama, selisih tarif tenaga kerja langsung. Nah, tarif upah merupakan perbandingan anggaran disebabkan karena ada selisih tarif upah yang dibayarkan dengan tarif upah standar. Adapun rumus untuk mencari selisih tarif upah tenaga kerja langsung yaitu STU, selisih tarif upah langsung. Nah, gimana cara rumusnya? Yaitu dengan cara menghitung tarif upah standar dikurangi dengan tarif sesungguhnya dan dikali dengan jam
sesungguhnya, jam kerja sesungguhnya ya teman-teman. Nah, nanti kita hitung tuh di situ berapa tarif yang sebenarnya, tarif standarnya itu berapa, jam kerja standarnya itu jam kerja sesungguhnya itu berapa. Jadinya nanti dihitung di situ. Nah, dan yang kedua itu ada selisih efisien tenaga kerja langsung. Nah, perbedaan biaya yang timbul akibat kesenjangan antara jam kerja standar dan jam kerja sesungguhnya dikenal sebagai efisiensi upah. Nah, gimana caranya untuk mencari itu? Nah, adapun rumus yang digunakan yang pertama itu JKST, maksudnya jam kerja standar dikurangi dengan jam kerja sesungguhnya dikalikan dengan tarif upah standar. Nah, nanti di situ kita hitung jam kerja standarnya itu berapa, terus lalu dikurangi dengan jam kerja sesungguhnya. Terus hasil dari situ nanti kita kalikan dengan tarif upah standar. Nah, untuk selanjutnya kita ada contoh soal kasus ya. Nah, di sini kasusnya itu PT Sejahtera ini memproduksi meja belajar. Dalam proses pembuatan satu batch atau 10 unit meja, perusahaan itu mempekerjakan 3 orang pekerja di bagian produksi langsung. Nah, jadi kita tuh dalam satu proses pembuatan satu batch itu kita menghasilkan 10 unit meja. Nah, data tenaga kerja selama minggu pertama di bulan September 2025 ini sebagai berikut. Nah, nama pekerja ini kan tadi ada 3 kan pekerjanya, jadinya namanya Kevin, Rian, dan Gabriel. Nah, Kevin ini bekerja selama 38 jam dengan tarif 25.000 per jamnya. Nah, Kevin ini sebagai operator mesin. Nah, yang kedua ini Rian. Rian ini bekerja selama 35 jam dengan tarif 28.000 per jamnya. Nah, si Rian ini merupakan tukang potong kayu ya, teman-teman. Nah, dan yang terakhir itu ada Gabriel dengan jumlah jam kerjanya itu 40 jam dengan tarif 35.000 per jamnya, yaitu dia sebagai perakit atau finishing. Di sini kita akan menghitung total biaya tenaga kerja langsung atau BTKL yang digunakan untuk memproduksi meja belajar pada minggu tersebut. Nah, yang keduanya ini kita nantinya akan membuat jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung. Nah, jawabnya itu yang pertama, menghitung biaya tenaga kerja langsung tiap pekerja. Nah, untuk menghitung biaya tenaga kerja langsungnya Kevin itu, kita kalikan jumlah jam kerja sama tarif upah per jamnya, yaitu 38 jam dikali 25.000, yaitu totalnya 195.000. Yang kedua untuk Rian sama aja, 35 jam dikali 28.000 yang menghasilkan 980.000. Nah, yang untuk Gabriel 40 jam dikalikan 35.000 yang menghasilkan 1.400.000. Nah, jumlahkan seluruh biaya tenaga kerja langsung. Nah, jadi total BTKL-nya itu 950 ditambah 980.000 ditambah 1.400.000. Nah, totalnya 3.330. Jadi total BTKL dari pekerja PT Sejahtera ini yaitu 3.330. Nah, yang kedua ini jurnal untuk mencatat BTKL, yaitu biaya tenaga kerja BDP, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, BDP pada gaji dan upah yang harus dibayarkan senilai 3.330.000. Nah, jurnal ini nantinya menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja langsung ini dialokasikan ke proses produksi atau work in process. Selanjutnya,
Nah, udah mencapai yang terakhir ya teman-teman. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu keakuratan dan efektivitas biaya produksi sangat dipengaruhi oleh perlakuan akuntansi tenaga kerja langsung. Pencatatan yang akurat melalui kartu hadir dan kartu jam kerja membantu manajemen mengendalikan biaya, menilai kinerja tenaga kerja, serta memastikan laporan keuangan yang andal untuk pengambilan keputusan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.